ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang ibu-ibu berbodi uhui-uhui bernama Kyoko yang sedang mempersiapkan bekal untuk anak tirinya. Tak lama berselang, datanglah seorang anak bernama Yuzuru yang saat itu akan berpamitan untuk pergi ke sekolah kepada ibu tirinya tersebut. Nah, di perjalanan ke sekolah, Yuzuru pun berangkat bersama teman-temannya. Di sana Yuzuru bercerita tentang kehidupannya saat ini yang diurus oleh ibu tirinya setelah kepergian mendiang sang ayah. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Di sana terlihat Yuzuru yang baru pulang sekolah dan dikejutkan dengan adanya sepatu pria di dalam rumahnya. Tamu tersebut ternyata adalah bos dari tempat kerja ibunya yang bernama Sasaki. Di sana, Kyoko dan Sasaki sedang menunggu Yuzuru untuk makan bersama. Tapi sayang, wajah Yuzuru pun cemberut terus ketika melihat ada seorang laki-laki di dalam rumah mereka. Kyoko pun kemudian meminta Yuzuru untuk menyapa Sasaki. Namun karena lagi bad mood, akhirnya Yuzuru pun meninggalkan mereka berdua. Dirasa suasana yang tidak mendukung, Sasaki pun kemudian izin pamit untuk pulang. Di sana Sasaki pun bilang bakalan mencari hari yang pas untuk membicarakan tentang pernikahan mereka. Namun tak sengaja Yuzuru pun mendengar perbincangan Kyoko dengan Sasaki, dan karena saking kesalnya dia pun kemudian pergi keluar untuk menenangkan diri. Malam harinya Kyoko pun menghampiri Yuzuru dan mencoba memberikan pengertian tentang hubungannya bersama Sasaki. Yuzuru yang tak menyukai hubungan mereka pun tak mau menghiraukan ucapan dari Kyoko. Dia pun kemudian menyuruh Kyoko agar keluar dari kamarnya. Keesokan paginya, saat akan sarapan, ternyata Sasaki sudah berada di rumah Yuzuru sepagi itu. Yuzuru awalnya sangat kesal, tapi karena dia sangat lapar, terpaksa dia pun harus ikut sarapan bareng bersama Sasaki. Sasaki pun mencoba menjalin hubungan baik dengan Yuzuru dan mengajaknya ngobrol tentang hobi Yuzuru yang sangat gemar bermain baseball. Yuzuru yang tak menyukai Sasaki nampaknya tak sedikit pun menghiraukan semua yang dikatakan oleh Sasaki dan terus bersikap dingin padanya. Malam harinya terlihat Yuzuru sedang melamun sambil tidur karena memikirkan ibu tirinya. Di sana Yuzuru berpikir bahwa dia tak akan rela jika suatu saat nanti dia akan kehilangan perhatian dari Kyoko. Dan keesokan harinya, Yuzuru pun bersikap seperti ada yang merasukinya. Di sana Yuzuru mencoba menghem-hem Kyoko hingga membuat Kyoko marah dan menampar dirinya. Akibat dari kejadian tadi membuat Yuzuru ngambek dan mengurung diri di kamarnya seharian, sampai-sampai membuat Kyoko khawatir. Karena sudah seharian tak keluar kamar, Kyoko pun kemudian menghampiri Yuzuru dan meminta maaf. Dan dia pun bilang bahwa dia akan mengurungkan niatnya untuk menikah lagi. Mendengar hal itu, Yuzuru pun langsung bangun dan kemudian mengajak Kyoko untuk melakukan ham-haman dengannya. Kyoko yang khawatir pada Yuzuru kemudian membantunya dengan cara mencicipi permen lollipopnya agar dia tidak lagi mengajaknya untuk melakukan yang aneh-aneh itu. Nah, akibat kelakuan Yuzuru, Kyoko pun ditelepon sama Sasaki karena dia tidak masuk bekerja. Belum sempat menutup teleponnya, Yuzuru pun datang lagi ke kamar Kyoko dan tanpa basa-basi langsung satset mengajak Kyoko untuk melakukan ham-haman dengannya. Karena terus-terusan dipaksa, akhirnya dengan berat hati Kyoko pun menuruti ajakan dari Yuzuru. Dan adegan panjang pun terjadi. Keesokan harinya Yuzuru pun bolos sekolah hanya untuk menunggu ibu tirinya pulang bekerja. Dan setibanya di rumah, Kyoko pun langsung diajak untuk mengulangi perham-haman lagi bersama Yuzuru. Dan ronde 2 pun kemudian dimulai kembali. Karena sudah mendapatkan yang dia mau, Yuzuru pun akhirnya kembali ceria lagi. Namun sayangnya saat pulang sekolah, dia mendapati Sasaki sudah berada di rumahnya bersama Kyoko. Hari itu Sasaki berniat menginap di rumah mereka yang membuat Yuzuru kesal kembali. Malam harinya, Yuzuru pun melihat pemandangan yang tidak ia sukai, yaitu melihat Kyoko yang sedang ham-haman dengan Sasaki. Tapi dari kejadian ini membuat Yuzuru mulai sadar akan kebahagiaan Kyoko dan dia pun tidak akan menghalangi ibu tirinya itu untuk menikah lagi. Kini Yuzuru pun tinggal sendiri di rumahnya karena Kyoko harus tinggal bersama suaminya mulai saat itu. Singkat cerita, beberapa bulan pun telah berlalu.
Kyoko yang sudah lama tak bertemu Yuzuru kemudian menemuinya dan meminta agar Yuzuru bersedia tinggal lagi bersamanya. Dan di akhir film, Yuzuru pun kembali meminta ham-haman sama Kyoko karena dia tak mempunyai teman wanita yang bisa diajak untuk bermain hal itu dengannya.